Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman sekalian, namanya siapa lupa tadi? Rifki pelapornya. Rifki, panggilannya? Rifki. Giva. 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 Giva ya, Giva. Ini dekat-dekat sini apa? Malah? Saya di Krewangan atas Bapak. Lapangan di Negoro. Oh, Krewangan. Masnya? Biologi. Oh, Wiralegi. Ya, alhamdulillah kita santai saja. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan, keimanan, keislaman dan kesempatan untuk kita upgrade diri. Ini yang terpenting ya. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in dan para pengikutnya. Teman-teman sekalian, tadi sebagaimana disampaikan Ustadz Kilik ya, di awal tidak banyak tempat kerja yang membina karyawannya untuk bertumbuh. Kira-kira pernah nggak kalian melihat atau merasakan di tempat kerja yang mengarahkan atau membina karyawannya supaya bertumbuh? Pernah nggak? Pernah. Di mana? Di Gita Jaya. Di Gita Jaya. Selain Gita Jaya ada? Rame Jaya. Itu apa namanya? Nggak tahu kan? Maksudnya ngira-ngira kan? Nggak, maksudnya yang pernah. Oh, yang pernah. Pernah dilihat atau pernah merasakan? Pernah merasakan. Di mana? Di Gita Jaya. Iya, di Gita Jaya. Maksudnya di tempat lain? Nggak ada. Nggak ada. Pak. Sendiri-sendiri. Nggak ada, sendiri-sendiri. Jadi kalau ada tempat yang seperti ini, dan saya juga ngisi ya di perusahaan kan juga saya juga ngisi. Ya bisa dihitung dengan jari. Yang saya lihat sendiri ya, maksudnya saya alami langsung itu waktu diundang untuk ngisi itu satu ya di Jember ya, perusahaan ya. Ya mungkin 2 sama Gita Jaya. Yang lain saya belum tahu. Artinya ya fokusnya mereka siapa tenang. Pokok kita kerja sudah. Esmanot dah nggak usah kebanyakan bicara atau apa wis gitu. Jadi mereka hanya menginginkan tenaga kita gitu. Bukan mengajak tumbuh bersama. Bahkan mungkin ya karyawannya ya tetap seperti itu, nggak berkembang gitu. Padahal kalau yang baik ya seharusnya berkembang begini terus. Bahkan kalau misalnya dia mampu usaha sendiri mungkin juga tidak akan dihalang-halangi. Kalau di Gita Jaya Ustadz kan nggak dihalang-halangi kalau misalnya ini ya Ustadz beli. Kalau misalnya dia punya kemampuan usaha sendiri nggak dihalang-halangi kan untuk misalnya resign misalnya. Ya lulus. Nah. Ya, kan tidak dihalang. Kan di tempat tertentu kadang istilahnya ada yang sampai nahan ijazah macam-macam. Nahan ijazah. Lah iya. Nahan ijazahnya supaya istilahnya nggak pergi dari situ. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama adalah kita semua kalian harus bersyukur kalau misalnya mendapatkan lingkungan tempat kerja yang seperti itu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang saya lihat sendiri itu di tempat tertentu itu terkadang sholat saja kadang kesusahan. Kadang ada sampai nggak sholat gitu. Ada yang sampai nggak sholat. Karena apa? Karena ngejar target misalnya dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah bersyukur kepada Allah. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin
mendapatkan lingkungan yang baik, yang kita bekerja itu juga ibadah, dan juga kita tidak meninggalkan ibadah-ibadah yang lain, ibadah sholat, atau ibadah misalnya berbakti kepada orang tua, termasuk ibadah menuntut ilmu, bahkan difasilitasi seperti ini. Ini alhamdulillah. Kemudian yang kedua, saya diminta berdiskusi atau menyampaikan tema tentang kewajiban menuntut ilmu. Kalau sebelum-sebelumnya apa yang sudah bersama Ustadz tadi, apa saja yang sudah didiskusikan? Seperti kegiatan sehari-hari itu yang nggak tahu tuh, seperti sholatku gimana tata caranya yang Tata yang benar, sholat. Ya, bagus. Apalagi? Sifat-sifat Pak, kayak dosa itu cara tidak menimbulkan dosa itu gimana Bapak? Misalnya itu kayak kewajiban kita tuh kan sudah sholat, sudah zikir, sudah apa, tapi kalau di dalam hatinya tuh masih ada kayak rasa sombong gitu, kayak percuma gitu Pak. Oh iya, ya bagus. Berarti ada materi-materi yang kalian masih ingat, ya bagus. Nah ini karena ini adalah momen terakhir, seharusnya bisa datang semua ya, tapi mungkin ada yang sakit tadi. Ini adalah momen penting karena ini terakhir. Jadi saya ingin menyampaikan berkaitan tentang kewajiban menuntut ilmu. Yang kalian tahu, ya, kalau kewajiban menuntut ilmu bagaimana? Tidak ada yang menyampaikan kewajiban menuntut ilmu. Kalian tahu? Bisa yang kalian pahami atau fenomena yang ada di masyarakat berkaitan tentang kewajiban menuntut ilmu. seperti belajar ini. Ya, belajar. Kalau di masyarakat belajar itu dari kapan sampai kapan? Masyarakat. Fenomenanya atau yang berlangsung atau yang kalian pahami? Melayani pembeli Pak. Ya, melayani pembeli. Itu kan kewajiban kita. Kalau pelanggannya berapa itu hanya mereka Pak. Ya. Apa barangnya sudah dapat, sudah sesuai yang diinginkan, apa yang dimaksud. Nah ini maksudnya ya itu berkaitan itu. Ini berkaitan tentang kewajiban menuntut ilmu di dalam agama. Di masyarakat itu biasanya kewajiban menuntut ilmu itu kan kalau orang masih muda sekolah ya, sekolah Kerja. ya, sekolah. Ya, habis sekolah kerja ya. Sekolah. Jadi mulai dari SD sampai SMA atau bahkan ada yang lanjut kuliah misalnya. Kalau sudah selesai seperti itu, apa masih menuntut ilmu biasanya? Enggak ya. Di masyarakat seperti itu kan? Iya. Nah, kalau dalam Islam apa benar seperti itu? Enggak. Nah, dalam Islam itu ada hadis misalnya riwayat Muslim, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Pernah dengar? Pernah dengar ya. Jadi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ini seharusnya dihafal bagi setiap muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Apa artinya? Menuntut ilmu itu wajib bagi siapa? Bagi kaum muslim. Bagi semua kaum muslimin, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian ulama menyampaikan sejak kapan di situ? Mulai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai buayan sampai hingga ke liang lahat. Ada ulama seperti Imam Ahmad ketika ditanya sampai kapan engkau Syekh di situ menuntut ilmu, sampai kapan gitu. Hatal mama jawabnya.
sampai meninggal, sampai mati. Baru di situ berhenti menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu bukan hanya di lembaga-lembaga formal ya, sekolah ya, SD, SMP, SMA, bukan. Ya itu salah satunya. Tapi juga ada yang non formal, ya seperti ini, majelis-majelis ilmu. Maka nanti harapannya insya Allah ya semoga nanti di Kita Jaya bisa berlanjut ya Ustadz. Setelah ini ada keberlanjutan. Ada. Ya. Agar apa? Agar kita tidak kering. Jadi hati kita tidak kosong, kering. Kadang kan kita suatu waktu itu kan kering kan. Ketika sendirian, merasakan hidup itu kok kayak jenuh ya. Apalagi misalnya melihat kondisi negara saat ini, kemudian dihubungkan dengan kondisi kita, kayak begini-begini aja gitu. Ekonomi gitu. Kita mau bergerak, mau mau keluar dari jeratan misalnya kesusahan kok susah misalnya. Ini kan dari itu kan ya. Itu kan kalau kita hanya pikirkan sendiri tanpa kita konsultasi, tanpa kita datang majelis ilmu, berdiskusi, itu kan akan menjadi pikiran yang macam-macam kadang. Pikiran macam-macam membuat apa? Membuat kita stres kadang. Stres, kemudian bisa juga frustasi, bisa juga apa? Hilang harapan hidup. Ada kan? Ada, Pak. Ada. Orang hilang sudah harapan hidupnya apa? Karena dia merasa terkena ujian bertubi-tubi ya, ujian bertubi-tubi. Oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian dia tidak mendapatkan pencerahan. Dia tidak datang ke taman-taman surga. Taman-taman surga itu kan ya majelis ilmu. Majelis ilmu itu taman-taman surga. Dan ini adalah majelis yang mulia. Kalau dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika di masjid ada 2 majelis. Jadi dulu itu di Masjid Nabi ya ada 2 majelis, yakni satu majelis doa dan Al-Quran ya, majelis doa dan Al-Quran, dan satunya majelis ilmu ya. Jadi satu majelis doa Al-Quran, satunya majelis ilmu. Kemudian Nabi lewat, duduk di mana Nabi? Ternyata Nabi di situ duduk di majelis ilmu. Dibandingkan majelis Al-Quran, baca Al-Quran sama majelis doa-doa itu. Kemudian Nabi menyampaikan, innama bu'istu mu'alliman. Ya, sesungguhnya aku diutus sebagai seorang guru. Saking di situ mulianya majelis ilmu. Nah, sedangkan di kita saat ini kebanyakan ya itu tadi majelis hanya sekedar baca Al-Quran atau majelis doa-doa saja. Sehingga kemudian apa? Kering dari sisi pemahaman keislaman, pemikiran keislaman. Nah, kalau sudah kering dari sisi itu, nah kita kan tiap hari kan diuji. Oleh Allah itu kan diuji. Di tempat kerja diuji, di rumah diuji dengan orang tua, diuji dengan tetangga, diuji dengan teman, diuji dengan karir, semuanya itu terus diuji. Dalam rangka sebenarnya kalau kita menyadari itu semua ujian itu dalam rangka menaikkan derajat kita. Kalau kita sabar, kalau kita bersyukur, maka ya akan naik. Maka dalam hadis itu kan disampaikan, ajaban, Rasul menyampaikan, ajaban li amril mu'min inna amrohu
kulluhu lahu khair. Jadi Rasul di situ takjub, heran kepada siapa? Kepada urusan kita, orang beriman. Mengapa heran kira-kira? Karena apa? Semua urusannya itu adalah baik. Jadi kalau misalnya dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka itu adalah makana khairul lah, maka itu baik baginya, pahala baginya. Kemudian jika dia bersyukur ya, jika dia mendapatkan kelapangan, nikmat, kemudian dia bersyukur, nah itu juga baik. Jadi sama-sama baik bagi orang beriman dan orang-orang yang berilmu, sama-sama baik. Tapi bagi yang tidak, dia tidak beriman, apa kira-kira yang terjadi? Ya. Tidak merasakan misalnya kayak ya udah semuanya yang saya lakukan itu benar padahal salah gitu lah. Maksudnya kalau bagi orang yang bukan beriman kira-kira bagaimana? Kurang tahu ya. Jadi kalau tadi bagi semua ujian, semua yang menimpa kita, semua hal itu bagi orang yang beriman akan baik. Ya. Jadi kalau dia ditimpa kesusahan, dia bersabar. Kalau dia ditimpa kemudahan atau diberikan kelapangan, dia bersabar. Iya kalau kesusahan. Kalau kemudahan, kalau kelapangan, diberikan harta, dia apa? Bersyukur ya. Bersyukur. Maka itu sama-sama apa? Baik, sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya, sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah. Itu bagi orang beriman. Tapi bagi orang yang tidak beriman, ya, gimana? Nah, kalau orang tidak beriman, lihat ini, apa namanya yang disampaikan Al-Quran. Bagi orang yang tidak beriman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Apa ya? وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Ya. Jadi famal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama. Jadi manusia kalau misalnya dimuliakan, diberi nikmat, maka dia berkata, Rabbi akraman, Tuhanku sedang memuliakan. Ya. Jadi kalau sedang berjaya istilahnya, dia sedang di atas, maka mengatakan seperti itu. Aku sedang dimuliakan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Namun sebaliknya, kalau misalnya ditimpa kesempitan, rezekinya disempitkan, apa perkataan manusia? Fayaqulu rabbi ahanan. Tuhanku sedang apa? Menghinakanku. Nah, jadi mengatakan seperti itu, padahal apa? Padahal itu sama saja. Artinya apa? Dia misalnya sedang diberikan rezeki, kalau dia bersyukur, mendapatkan pahala. Kemudian dia dikasih ujian, kasih musibah, jatuh misalnya. Kalau dia bersabar, maka mendapatkan pahala. Sama.
Jadi sama bagi orang beriman. Makanya Rasul kemudian dalam hadis itu takjub. Tapi pemikiran seperti ini jarang. Karena apa? Butuh Ilmu. ilmu. Sekali lagi butuh ilmu. Semuanya di situ butuh ilmu. Maka kalau kita berhenti belajar, kita tidak bisa bertumbuh. Tidak bertumbuh. Tidak mempunyai kerangka berpikir yang baik. Tidak mempunyai kerangka berpikir yang benar. Ya. Tidak mempunyai kerangka berpikir yang benar. Jadi yang pertama tadi, yakni kewajiban berkaitan tentang menuntut ilmu, ya, bagi seluruh kaum muslimin dari, kalau dalam pendapat ulama, dari dia lahir sampai meninggal. Nah, dari kewajiban menuntut ilmu itu apa yang kita dapat? Kita akan mendapatkan standar baik dan buruk. Akan mendapatkan apa? Standar baik dan buruk. Standar baik dan buruknya orang itu kan berbeda-beda sesuai dengan tingkat pemahaman, sesuai dengan ilmu seseorang. Nah, bagi kita kaum muslimin, apa? Standar baik dan buruknya apa? Bisa membedakan mana yang benar dan salah. Ya, standar baik dan buruknya kalau dalam usul fikih itu yakni al khairu ma ardallah wasyarru ma askhatahu. Apa artinya? Yakni yang dikatakan baik itu adalah segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Dan yang jelek itu adalah segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Annal hasana ma hasanahu syar'u. Sesungguhnya di situ yang dikatakan terpuji adalah yang dipuji oleh apa? Oleh syariat. Dan yang tercela adalah yang dicela oleh syariat, oleh aturan-aturan agama. Ya. Nah, kita seperti itu bagaimana? Dengan kita menuntut ilmu tadi, kita kemudian bisa menstandarkan di dalam beramal, di dalam berbuat sesuai dengan ilmu yang kita pahami. Sehingga kemudian apa? Di dalam memandang baik dan buruk, kita itu memandang berdasarkan ridha Allah atau kebencian Allah. Contoh, kita bekerja misalnya, bekerja itu kan kita menuntut, kita itu juga ibadah kan, ibadah. Karena ada kewajiban apa? Untuk mencari rezeki, untuk mencari nafkah untuk diri kita. Kalau nanti sudah menikah untuk keluarga kita. Ini sudah menikah belum? Belum. Ya, di bawah 20 semua. Enggak apa-apa meskipun di bawah 20 kalau sudah siap. Belum, Jangan dulu. Ya. Jadi kalau masih sendiri ya kewajiban untuk menafkahi diri kita. Ya orang tua kita juga. Nah ini kan ada kewajiban di situ. Itu kan menuntut kita istilahnya butuh rezeki, butuh nafkah, butuh uang misalnya. Tapi suatu saat kita misalnya di tempat kerja kelihatan ada uang misalnya 100.000 jatuh misalnya. Atau 500.000. Kira-kira gimana kira-kira? Kalau orang yang nggak masih diambil, kalau orang yang paham masih ditanyakan miliknya siapa, kalau dikasih dulu.
Itu kita proses seperti itu dapatnya dari mana? Standar seperti itu dapat ilmu. Dari ilmu dan keimanan. Ya, dari ilmu dan keimanan. Maka memang senantiasa kita tidak bisa berhenti belajar. Baik ilmu agama ataupun juga ilmu sains teknologi atau yang berhubungan dengan pekerjaan kita, manajemen, tim, ya, kerja sama tim, tidak bisa. Ya. Itu kan itu tadi bisa apa namanya? Bisa saja diambil. Karena apa? Oh, ya memang saya ini lagi butuh uang. Alhamdulillah rezeki. Gitu. Ada uang 500.000 jatuh saya. Kadang iya Pak, kadang kalau sebagian orang tua kalau ada uang jatuh kan kadang kalau diambil Pak, kalau beberapa orang jawabnya mungkin itu rezekimu. Jadi kita tuh kayak nggak tahu ini rezeki kita, lagi bukan apa ujian gitu buat kita gitu loh Pak. Jadi kayak nggak tahu tuh nentunya gimana gitu loh Pak. Iya. Ambil rezeki katanya orang rezeki, kalau nggak dikembalikan dosa. Ya gimana kalau Mas ya? Memandangnya seperti itu. Ya karena bukan haknya Pak, jadi terokasi aja Pak. Oh ya, terkasih bagus. Jadi itu sebenarnya ujian bagi kita, ujian keimanan, ujian ilmu. Ya bagi orang yang di situ ya dia tidak punya ilmu, tidak punya keimanan, ya tadi itu dianggap rezeki, diambil aja. Ya. Kesempatan, apalagi misalnya tidak ada yang melihat, tambah ini, nggak ada yang melihat, nggak ada CCTV, dan dia juga tidak ada, namanya orang tidak beriman, tidak merasa diawasi oleh Allah. Tetapi bagi kita tadi, orang beriman, kemudian berilmu, maka otomatis dia akan selalu senantiasa itu tadi, mengembalikan lagi standar baik dan buruk ketika mau beramal. Ini diridhoi oleh Allah atau tidak, ini dibenci oleh Allah atau tidak ketika mau beramal, mau berbuat. Ya. Mendolimi teman misalnya, ini diridhoi oleh Allah tidak, ini atau kan kadang seperti itu, kadang di apa namanya, di tempat kerja ya, kalau kita lingkungannya misalnya toksik ya. Ya, toksik. Jelas. Biasanya kan gitu. Ya manusia, namanya manusia ya, ada Masyarakat nafsu, lupa boy, tapi wajar kan lah. harus dikendalikan. Manusia bukan nabi boy. Dikendalikan. Maksudnya dalam rangka misalnya mengejar jabatan supaya mendapatkan perhatian dari atasan, terus nginjak temennya, jelek-jelekkan temennya. Kalau dia tidak paham agama, tidak punya standar baik dan buruk, kan misalnya dia Ya. jelek-jelekkan temennya, nggak tahu si anu itu memang ini ya, dan seterusnya. Ya. Tetapi kalau kita di situ belajar agama, ya, menuntut ilmu, senantiasa upgrade diri, insya Allah kita akan berhati-hati. Semuanya akan berhati-hati. Yani apa? Tangan kita berhati-hati, lisan kita berhati-hati, kaki kita berhati-hati. Karena apa? Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi tidak ada perkataan yang keluar dari lisan kita kecuali apa? Dicatat oleh malaikat. Begitupun juga aktivitas tangan kita, kaki kita akan dicatat oleh malaikat. Nah, kalau semua karyawan misalnya diarahkan seperti itu, ya, itu kan saling menjaga, saling berhati-hati. Ya 1-2 mungkin ada, namanya manusia ya, bukan kelompok malaikat ya. 1-2 ada yang melenceng istilahnya. ya anggap istilahnya inilah kecelakaan lah. Ada 1-2 yang misalnya yang toksik tadi. Ya.
Ya, tapi sebenarnya tidak mayoritas. Tidak mayoritas. Kalau mayoritas itu kan ya nggak nyaman juga. Tapi juga bukan berarti jadi alasan ya nanti kita misalnya inginnya hidup itu seperti di surga, ya tidak bisa. Kadang ada juga yang apa namanya ingin hidup itu seperti di surga, padahal kita hidup Konoha. di Konoha, di dunia, ya, Sama. di Konoha. Kita hidup di dunia. Kalau di surga apa? Kehidupan di surga bagaimana? Nggak bisa terbayangkan, Pak. Enggak terbayangkan, enak kan ya? Pasti ya. Enak, kita mau ini ada, enak, lingkungan enak, mau minum apa, mau makan apa, tempat tinggal, tidak ada rasa capek, tidak ada rasa mengeluh, tidak ada rasa bosen, tidak ada rasa tidak bertengkar dan seterusnya. Itu di surga. Semua baik gitu loh, dan sebagainya gitu. Itu di surga. Tapi kita hidup apa mana? Di dunia ya di Konoha. Kalau hidup di dunia itu ya ujian, tempatnya darul bala, bukan darul jaza. Yani tempatnya ujian, bukan tempat memanen pahala, bukan di tempat surga yang nyaman. Sehingga apa? Ya kita akan bertemu dengan berbagai macam karakter. Kita akan bekerja sama dengan teman-teman yang berbagai macam karakter. Ada yang seperti ini, ada yang ngomongnya seperti ini, ada yang soft spoken, ya, ada yang apa namanya ngomongnya seperti di mana? Saudara-saudara. Ya, orang pinggir pantai ya, sudah berdekat-dekatan sih ngomongnya banter. Karena kebiasaan dari rumahnya. Ya. Jadi memang realita kehidupan seperti itu. Kita bertemu dengan orang dan namanya dunia tadi. Kita tidak bisa menuntut misalnya semua orang harus baik dengan kita, harus menghargai kita, harus apa namanya, harus setuju dengan kita. Pokoknya harus oke lah. Dan ya namanya di dunia itu ada orang yang suka kepada kita, ada yang tidak suka, ada yang benci. Itu sudah apa namanya? Ini kita hidup di dunia. Sehingga apa? Tidak dijadikan alasan bagi kita ya. Ketika sudah tahu ini dengan ilmu tadi, sunatullah di dunia ya. Tidak dijadikan bagi alasan bagi kita. Misalnya kerja di tempat tertentu misalnya, kemudian baru 2 bulan, 5 bulan, oh ini gak enak ini, ya, apa namanya, pokoknya banyak yang ini misalnya, orangnya, lingkungannya, inginnya apa? Inginnya setuju semua sama dia, tidak bisa. Beda orang beda pendapat. Nah kalau seperti itu misalnya kita masuk ke sini lingkungan nggak cocok langsung keluar. Nanti masuk ke sini nggak cocok juga karena mesti ada masalah keluar. Akhirnya apa? Nggak ada yang cocok kan? Oh kadang kita punya usaha sendiri ya kita masih pangkerengan masih dengan apa namanya dengan mitra. Dengan distributor sih berhubungan dengan orang kan dengan pelanggan sih istilahnya ada masalah memang hidup kita gitu. Tapi dengan adanya ilmu kita bisa apa? Bisa menghukumi dengan benar. Bisa menghukumi dengan benar. Nah itu. Kemudian yang ketiga supaya kita bersemangat ya di dalam menuntut ilmu, maka kalian harus punya cita-cita yang tinggi. Ini penting.
berkaitan tentang cita-cita. Ya. Cita-cita itu harus tinggi. Ya, meskipun kita orang biasa. Ya juga dulu orang ya biasa juga. Pernah juga di Kita Jaya, pernah. Iya pernah. Pernah dulu. Kan tanya apa namanya, Ustadz Gilik. Pernah dulu. Cuman saya udah lama di Kita Jaya. Pernah. Tahun berapa ya? Depan. Jadi harus punya cita-cita yang tinggi. Nah ini saya tanya sekarang sebelum lanjut ke cita-cita ya. Ini sudah punya cita-cita semua belum? Sudah Pak lebih. Hah? Sebentar saya minum ya. Iya Pak. Bismillah. Assalamualaikum. Iya deh. Cek, isi acara di kedai Solen. Iya. Ini apa namanya? Kajian. Ini Kita Jaya. Iya, iya. Antum di mana ini? Iya. Salam. Baik, lanjut. Cita-cita masnya tadi siapa? Iya Pak. Apa namanya cita-citanya? Dokter kalau enggak studio game gitu. Dokter atau Tapi di luar negeri. luar negeri ya, bagus. Terus masnya Tentara, Pak. tentara, bagus. Jadi harus apa namanya punya cita-cita. Karena kalau orang sudah tidak punya cita-cita ya mau ngapain ya? Itu nggak ada tujuan istilahnya. Tinggal bunyi. Nggak ada tujuan. Ya. Saya kemudian teringat dulu ada sahabat siwar. Ya. Sahabat siwar artinya sahabat junior. Ya. Sahabat junior ini yakni Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, Urwah bin Zubair. Jadi ada 4 sahabat siwar yang duduk di situ di pinggiran Ka'bah waktu itu. Kemudian yang satu kepada yang lain menyampaikan tamannau. yakni apa? Bercita-citalah. Ada yang bercita-cita ingin menjadi pemimpin, ada yang bercita-cita ingin menjadi ahli ilmu, ada yang bercita-cita doanya dikabulkan, ada yang bercita-cita ingin menikahi 2 orang perempuan Irak. Yang semuanya itu kemudian di kemudian hari, 10 tahun kemudian, beberapa tahun kemudian, Allah kabulkan semuanya. Jadi yang awalnya ketika istilah yang bercita-cita mungkin seakan-akan tidak terbayangkan sebenarnya. Tapi karena ada kesungguhan, maka kemudian Allah kabulkan. Makanya penting di situ cita-cita. Tapi cita-cita di situ bagi kita kaum muslimin, yakni cita-cita yang bukan hanya ya untuk dunia semata. Artinya apa? Itu juga untuk akhirat kita. Untuk akhirat kita. Artinya
kita di akhirat itu akan dibalas oleh Allah sebagai apa? Ya, karena kontribusi apa? Ya, kan ada ilmuwan-ilmuwan Muslim itu yang mereka ahli di bidang kedokteran. Siapa itu? Seperti Ibnu Sina misalnya. Ada yang ahli di bidang apa lagi yang kalian tahu? Dan Bidang ekonomi. Ekonomi, siapa? bidangnya namanya orang Iya. Pak. Sayyidina Umar itu ahli di bidang ekonomi itu, manajemen itu. Ibnu Khaldun di bidang sosial. Nah, mereka apa namanya? Punya karya-karya unggulan. Punya karya-karya unggulan. Punya karya-karya unggulan yang di situ ya yang dipersembahkan untuk Allah, untuk apa? Untuk agama dan untuk negeri. Karena kita hidup sekali ya. Setelah itu mati. Itu kita sebentar. Makanya kita harus bermanfaat. Harus bermanfaat. Karena sebaik-baik kita, ini apa? Sebaik-baik kita, Bakal mati. paling baiknya manusia adalah yang khairun nas anfa'uhum linnas. Apa? Sebaik atau paling baiknya manusia itu adalah orang yang paling apa? Banyak usahakan memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Jadi semakin kita banyak memberikan manfaat kepada sekitar, kepada manusia yang lain, maka kita akan itu tadi akan menjadi manusia terbaik atau manusia paling baik. Ya. Bagaimana supaya apa namanya menjadi manusia paling baik? Bagaimana supaya menjadi manusia bermanfaat? Itu kembali lagi ke orangnya. ya ke orangnya, kembali lagi kepada ilmu. Nah, kalau kita misalnya tidak ada ilmu, kemudian memberi manfaat bagaimana? Gitu. Jadi kalau kita punya harta, mungkin kita dengan hartanya. Dengan harta. Kalau kita punya kekuasaan, mungkin dengan kekuasaan. Tapi kalau misalnya kita kekuasaan belum, harta belum, misalnya, maka ya yang mudah, yakni dengan apa? Ilmu. Dengan ilmu yang kita punya. Atau juga ya misalnya ya dengan tenaga yang kita punya. Maka teman-teman sekalian kembali lagi kepada cita-cita. Kalau sudah tadi punya cita-cita ya alhamdulillah. Tinggal kita sudah serius tidak untuk mengejar cita-cita itu. Tapi kadang untuk menuju cita-cita itu tidak langsung, tidak lurus. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Kadang kita harus jadi ini dulu, kerja di sini dulu, kerja di sini dulu, gitu. Ditahan negara. Tahan negara. Iya. Kan kalau mau keluar kan bayar sekarang Pak. 5. Oh iya, mau keluar ya. Gitu. Prosesnya kadang gitu, istilahnya takdirnya masih ke sini.
Saya kan dosen di Universitas Dr. Subandi ya. Iya. Tapi kan takdirnya sih kesini sih. Istilahnya banyak jalannya Opsi. yang perlu dilalui istilahnya. Baru kemudian ini kira langsung ya mungkin ada beberapa yang langsung ke cita-citanya langsung ini. Orang dalam kebanyakan. Hah? Orang dalam kebanyakan. Tapi kadang masih tadi prosesnya. Cuman tidak boleh kita patah semangat atau tadi hilang arah, hilang semangat, hilang tujuan, tidak boleh. Di dalam Al-Quran dijelaskan la tai'asu min rohillah. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rohillahi illal qawmul kafirun. Karena apa? Yang putus asa terhadap rahmat Allah itu bukan orang-orang Islam, tapi itu sifatnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Tapi itu sikapnya orang-orang kafir. Sikapnya orang-orang beriman bagaimana? Ya itu tadi, semangat, percaya, berprasangka baik, percaya diri, senantiasa dia beramal, berusaha, tidak mager. Nah ini penting ini. Ini saya sekalian menyampaikan trik tidak mager ya. Trik tidak mager ya saya sampaikan. Ya. Trik tidak mager. Di samping kita menyampaikan tadi kewajiban menuntut ilmu, maka saya sampaikan juga trik supaya tidak mager. Ya. Atau trik menghilangkan rasa malas. Karena rasa malas ini penyakit semua orang. Penyakit semua kalangan. Ya. Bagaimana triknya di sini? Yang pertama adalah mulai dari hal yang kecil. Ya. I'malu. Mulai, beramallah. Ini Rasul telah menyampaikan i'malu. Beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena setiap Anda masing-masing itu akan dimudahkan terhadap jalan takdirnya masing-masing. I'malu. Beramallah. Bukan mager lah. Nah, bukan mager, tapi beramal. Beramal. Ya beramal, ya bekerja, ya beramal menuntut ilmu, beramal. Nah, kita saat ini zaman distraksi di mana-mana. Ya. Tahu kan distraksi kan ya? Ya. Distraksi di mana-mana. Ini termasuk distraksi. Ya bisa masuk distraksi, bisa masuk juga untuk bertumbuh. Ya, benar. Ya. Kalau misalnya ini untuk bertumbuh misalnya bertumbuh ya. Saya contohkan ini. Ya, contohkan. Uridu an ata'allama ma'aka bil-lugha al-arabiyyah. Uridu an ata'allama ma'aka bil-lugha al-arabiyyah. Bentar ya, ini masih loading. Uridu an Uridu an atakallama ma'aka bil-lughah al-arabiyyah. أهلا وسهلا بك. أنا
سعيد جدا بالحديث معك باللغة العربية. Nah, لنواصل حوارنا عن الأنشطة اليومية في البيت. أنا بعد صلاة الصبح ماذا تفعل في المطبخ؟ هل تشرب القهوة أم الشاي؟ تفضل بالإجابة، ويمكنك الكتابة بالأحرف العربية أو بالحروف اللاتينية كما يريحك. ana ashrabul laban fi sabah. ما شاء الله، صحة وعافية. جملتك جميلة ومفهومة جدا. لتكون أكثر دقة Nah, ini tinggal merubah misalnya kalian Nggak bisa bahasa Inggris. mau bertumbuh untuk apa? Uridu an atakallama bil lugha al-injiliziyah. All right, let's switch to English. To answer your question, why do we grow? Jadi kita mau apa sekarang? Jadi ini ya, apa namanya? Ini bisa jadi alat mendistraksi kita ya. Tapi juga bisa menjadi alat untuk bertumbuh. Tergantung apa? Tergantung kita yang pakai. Tergantung. Kembali lagi kepada awal tadi. I'malu. Disuruh apa? Beramal. Ya, termasuk kalian misalnya bekerja, ikut pelatihan, menuntut ilmu. Fakullun muyassarul lima tulikola. Setiap orang itu akan dimudahkan ke jalannya sendiri-sendiri, ke jalan takdir sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua adalah, mulai dari yang kecil, tadi yang pertama, yang kedua adalah punya alasan hidup. Jadi punya alasan, kalian ikut seperti ini, ikut diklat seperti ini, punya alasan kan? Ya. Kemudian bekerja, punya alasan kan? Ya. Ya, itu harus punya alasan, sehingga semangat. Kalau enggak, loyo, enggak ada ini. Kemudian jangan kekenyangan. Kenyangan. Ya, jangan kekenyangan. Kenyangan itu bisa membuat malas, terlalu kenyang gitu. Kenyang karena membuat malas, kemudian ngantuk kan? Ya. Makan tidak. Kemudian yang keempat, atur fokus kita. Nah, ini karena konsentrasi itu kunci ya. Fokus itu kunci. Jadi at-tarkis, fokus, itu adalah kunci. Kalau kita nggak fokus, misalnya kita bekerja, tapi kita mikirin sembarang-sembarang, mikirin itu, akhirnya apa? Melayani pelanggan nggak maksimal. Karena apa? Diajak ngomong sama pelanggan, kita mikirnya rumah. Diajak ngomong sama pelanggan, misalnya kita mikirnya masa depan kita atau game. Ini tentukan, ini kita sedang apa sekarang? Fokus kita sekarang apa? Nah. Jadi harus fokus tadi. Kalau tidak, itu tadi diajak ngomong sama pelanggan, sama konsumen, itu bisa apa-apa tadi. Padahal sudah ngomongnya jelas, saya minta diulang apa-apa. Pesan apa tadi? Gitu. Kemudian yang keempat tadi atur fokus. Yang kelima adalah rapikan sekitar. Rapikan. Di rumah kita rapikan. Di tempat kerja kita rapikan. Itu membuat apa? Kondisi otak kita itu juga ikut tertata rapi. Gampang istilahnya. Untuk kita bergerak kemana-mana itu gampang kalau rapi. Coba misalnya berantakan, ya, rumah kita buat berantakan, kamar kita buat berantakan. Kira-kira males nggak kira-kira jadinya? Males ya. Atau tempat kerja kita misalnya dibuat berantakan, susunannya misalnya nggak rapi, nggak sesuai aturan, nggak sesuai kode, misalnya nggak sesuai penempatannya, diberantakin. Kira-kira males apa enggak? Males nggak ketemu nyari. Di rak ini yang
Ah, drug mana? Ini nggak ada di sini. Karena apa? Nggak sesuai beda. Nggak sesuai tempat. Jadi itu. Kemudian yang keenam, tidak harus sempurna. Ya. Tidak harus sempurna. Ada orang di situ kan tidak bergerak, tidak berjalan karena apa? Menunggu Disuruh. Zuran, ya. Menunggu apa? Sempurna. Sempurna. Orang tidak melakukan sesuatu karena menunggu Sempurna. Nggak bisa. Nggak bisa. Orang misalnya mau menuntut ilmu, menunggu sempurna. Menunggu bersih dari dosa. Oh, saya nggak mau ke masjid. Saya itu penuh dengan dosa. Justru penuh dengan dosa itu ke masjid. Justru penuh dosa itu menuntut ilmu agama. Saya nggak nggak enak kumpul-kumpul di masjid nggak panas. Justru itu tadi. Jadi jangan menunggu sempurna. Jangan menunggu sempurna. Ini terhilangkan rasa malas supaya kita bergerak ya. Dalam hal apapun termasuk di situ dalam menuntut ilmu, dalam bekerja, dalam hal apapun. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir yakni jalan saja dulu. Ya, jalankan saja dulu. Karena orang tidak bergerak, tidak berjalan karena apa biasanya? Takut gagal. Orang itu kan takut gagal kan? Takut gagal. Sehingga kemudian tidak bergerak. Takut gagal. Nanti takut ini salah ini. Takut dimarahi, takut gagal, takut. Akhirnya nggak kemana-mana dia. Mau ikut misalnya diklat, takut gagal, takut nggak sampai selesai, takut apa namanya, dan seterusnya. Mau bekerja misalnya, takut nanti nggak kerasan, takut nggak enak, takut. Jalan aja dulu. Ya. Jalani aja dulu. Nikmati, rasakan aja dulu. Ya. Sehingga apa? Itu kita bisa mengamalkan hadis tadi, i'malu, beramallah. Bekerjalah, beramallah. Tapi kembali lagi, sikap seperti ini bisa kita istiqomahkan. Jadi cara pandang, ya, cara berpikir, paradigma seperti ini, kita bisa mempunyai sudut pandang seperti itu. Kalau kita istiqomah dalam itu tadi, majelis-majelis ilmu, ada yang mengingatkan, ada tempat diskusi, ada tempat ngobrol, ada yang mentoring, ada yang ngajarin, ada yang. Kalau hanya kita itu tadi diam, berpikir sendiri, tidak berkonsultasi, yang ada malah nanti stres sendiri. Iya, sendiri. Stres sendiri. Di mana-mana di situ ada gurunya istilahnya, ada yang membimbing. Di tempat kerja ada yang membimbing, ada apa namanya, dari sisi keilmuan ada yang membimbing. Semuanya di situ ada yang. Kalau kita mulai dari nol sendiri, wah itu kesulitan gitu. Kesulitan, nggak ada yang membimbing, mulai dari nol sendiri. Maka teman-teman sekalian, jadi saya berharap teman-teman nanti bisa istiqomah ya setelah diklat ini, masih tetap untuk istiqomah menuntut ilmu, untuk bertumbuh ke yang lebih baik istilahnya, lebih baik lagi, sehingga apa? Kita samping punya skill, nah ini skill ini penting ini skill ini penting.
Ya. Ilmu penting, skill penting. Saya sering menyampaikan, ya. Najah hukum hasaba maharatikum. Apa maknanya? Najah hukum, kesuksesan kalian, hasaba maharatikum, itu akan sesuai dengan maharah. Apa artinya maharah? Sesuai dengan skill yang kalian punya. Jadi semakin banyak skill, maka peluang kesuksesan itu semakin banyak. Nah, ini momen bagi kalian untuk apa? Untuk menambah, untuk mengasah skill-skill itu. Skill manajemen, skill bekerja sama tim, itu kan skill itu. Nggak semua orang bisa. Ya. Ya. Atau bahkan skill bahasa misalnya. Ini Ustadz Gilik bahasa Inggris ini punya skill, itu bisa ini. Nah, karena beliaunya kan juga alumni Jepang gitu. Bisa. Ya. Jadi semakin banyak skill, itu semakin tadi. Najah hukum hasaba maharatikum. Ya, ini bukan berarti melampaui takdir ya, bukan ya. Tapi kenyataannya seperti itu, sunnatullahnya seperti itu. Semakin kita bagus skillnya, maka itu tadi. Tapi ya, supaya kita tidak rusak, skill itu harus dipandu dengan ilmu agama. Ya, harus dipandu dengan ilmu agama. Dialasi, diberikan fondasi dengan adanya ilmu agama. Sehingga apa? Skill itu berjalan di atas rel yang benar. Di atas rel yang benar. Ya. Insya Allah mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Ini gimana Ustadz Gilik selanjutnya? Oh ya, silakan. Oh ya, bisa kalau mau bertanya atau nanti saya bertanya, mau nggak silakan. Dosa yang terus mengalir padahal orangnya sudah tobat. Dosa terus mengalir Padahal orangnya sudah tobat. Padahal orangnya sudah taubat. Wah, ini pertanyaan yang berat ini. Ada dosa yang mengalir. Jariyah. Oh iya, dosa jariah maksudnya. Oh iya, yang mengalir terus katanya meskipun orangnya tobat. Ya. Jadi itu mendapatkan penjelasan dari mana? Sempat dengar Bapak waktu ada ceramah itu di rumah ulama gitu kan. Tapi nggak sempat dengar, sempat dengar nama dosanya aja. Oh ya. Jadi amal itu ada amal jariah. Amal yang senantiasa mengalir meskipun kita meninggal. Nah, kita berhati-hati, takutnya apa? Amal kita itu buruk misalnya, kemudian ditiru oleh orang lain, itu kan berbahaya. Contoh misalnya, ini kan Agustus sekarang, Iya. Banyak melakukan tasyakuran, kemerdekaan, hari ulang tahun 81, ya. Tasyakuran, bersyukur, kemudian diisi dengan perempuan joget-joget di pinggir jalan, membuka auratnya. Ya. Itu kan dulu tidak ada kan? Nggak ada dulu. Tapi yang pertama kali memulai, kemudian diupload ke media, maka itu bisa menjadi dosa apa? Jariah, dosa yang mengalir.
Ya. Bisa yang mengalir, bisa jadi sama. Sama juga misal dulu ada sound horeg enggak? Ada, oh nggak ada kalau dulu. Nggak ada ya. Tapi kemudian ada orang misalnya berinisiatif untuk mencari nafkah. Ya, bahasanya mencari nafkah, mencari penghasilan dengan membuat idenya kreatif. Buat ide yang kreatif, membuat sound yang besar, yang banter bassnya, kemudian diikuti dengan penari-penari, ada lampu kelap-kelip, sehingga bisa menghasilkan puluhan juta bahkan ratusan juta dalam satu malam atau 2 malam gitu. Ya, 1 malam atau 2 malam itu sudah bisa menghasilkan ratusan juta. Yang mau nonton harus bayar. Nonton fun. Nah, maka yang memulai pertama kali dia akan mendapatkan apa? Dosa jariah. Perlu hati-hati kita. Nah, kalau sudah bertaubat orangnya misalnya, yang pertama, apakah dosanya hilang atau tetap mengalir? Allahu a'lam, ya Allah a'lam. Allahu a'lam ya. Hanya kita perlu berhati-hati betul. Nah, kita justru arahkan hal seperti itu kepada kebaikan. Ya, kalau kita berbuat, bagaimana kita menjadi inisiator kebaikan. Misal, apa? Salawat misalnya, ajaran kebaikan. Atau saat ini, bagaimana kita meneladani Rasulullah dalam hal kebersihan, atau meneladani satu hadis Nabi. Apa itu? At-tuhuru syatrul iman, kesucian sebagian dari iman. Kesucian di dalamnya juga termasuk kebersihan, sebagian dari iman. Sehingga kemudian mengadakan kampanye, kalian membuat gerakan misalnya pemuda untuk bersih-bersih sampah misalnya. Ini kan banyak sampah di pinggir-pinggir jalan ini, Tegal Besar, arah Tanjung gitu. Itu kan banyak kan? Ya. Itu kan semuanya umat Islam itu yang mengatakan kebersihan sebagian dari iman kan. Tapi faktanya seperti itu kan. Iya, dibiarin. Kita sudah mengadakan tiap tahun acara-acara seremonial rutinan. Misalnya ada Maulid Nabi misalnya, dalam rangka mengikuti Rasulullah. Tapi pada faktanya sudah belum mengikuti Rasul dalam hal misalnya kebersihan saja, kesucian saja. Kita takutnya tadi. Takutnya apa? Ya tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan, antara acara sama dampaknya dari acara itu tadi. Kalau kalian misalnya bisa menginisiasi, sekarang misalnya cara peringatannya diganti dengan kegiatan kampanye kebersihan, sehingga bareng-bareng pemuda misalnya bersih-bersih bareng, atau bahkan di manajemen misalnya sampahnya bisa dijadikan uang. Ini dipilih mana sampah-sampah yang ya organik, non-organik, kemudian yang mana yang bisa dijual, yang mana bisa diproses untuk menjadi paving misalnya. Nah, ini kan bisa. Kalian misalnya ngajukan ke dinas terkait untuk beli alatnya supaya dipres jadi paving. Nah, itu kan bagus. Jadi berdampak. Nah, kalau kalian bisa menginisiasi seperti itu, nah itu menjadi amal jariah bagi kalian. Jadi amal jariah. Diikuti oleh setelahnya, kalian nanti di alam kubur tinggal tidur-tiduran, wis enak, tinggal menerima transferan pahala.
Transfer pahala terus karena tadi kalian pernah menggerakkan sesuatu yang itu viral kemudian diikuti oleh generasi setelahnya. Tapi kalau tadi kalian misalnya membuat sesuatu inisiasi kemudian viral diikuti setelahnya tapi itu joget-joget membuka aurat atau misalnya sound yang mengganggu lingkungan, ya siap-siap nanti di alam kubur mendapatkan transferan apa? Dosa. Ah ini pentingnya kalian belajar itu tadi. Sehingga setiap amal itu ada landasannya, tidak kemudian viral ini, ayo ikut. Oh di sana ada ada pertunjukan sound horeg, ayo ikut, yuk, lihat yuk. Lihat bareng-bareng temennya. Saya tahu ternyata yang dilihat adalah dosa. Ya karena hanya ikutan yang viral, yang tren, tidak dilandaskan ilmu. Ya hanya rame-rame aja. Rame-rame. Nah ini tidak seperti pepatah Arab yang diharapkan. Dalam pepatah Arab itu kan pemuda itu kan diharapkan syubbanul yaum rijalul wad. Jadi pemuda hari ini itu adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Banyak orang yang sudah tidak bisa diharapkan orang-orang yang ada saat ini atau pejabat-pejabat kita saat ini sudah tidak bisa diharapkan dengan berbagai cara ya sudah seperti itu. Sama. Maka harapannya ya pemuda-pemuda saat ini bagaimana tidak mengikuti jejak mereka dengan landasan ilmu, dengan landasan keimanan. Silakan Mas kalau mau bertanya. Apa hukumnya di neraka bagi koruptor? Hukumnya bagi koruptor. Itu kan kalau koruptor kalau dalam Islam ya orang yang mencuri uang rakyat itu kan sebenarnya dosa besar. Ya, kalau sampai nisab ya sebenarnya ya bisa dipotong tangannya, atau dia kalau misalnya kejahatannya terlalu besar, sangat besar, bisa sampai dia dibunuh. Kalau di neraka ya terserah Allah gimana. Tapi kalau di dunia yang tadi kalau dalam Islam, sehingga ada efek jerahnya, jadi tidak main-main. Kalau sudah ada yang misalnya kena satu, otomatis yang lain tidak akan berani. Cukup satu istilahnya. Cukup satu sebagai contoh. Bahwa penegakan hukum tidak main-main. Salah seperti itu ya terkait tentang menuntut ilmu ya. Bisa dipahami kira-kira teman-teman? Paham, Pak. Ya. Semoga bisa istiqomah. Ya, Amin. Ini gimana cukup Sergil? Semoga bisa istiqomah dan kita bisa lanjut nanti setelah ini, habis dari diklat ini kita tetap masih menuntut ilmu dalam rangka apa? Bertumbuh bareng-bareng, bertumbuh bersama-sama dilandasi dengan ilmu. Sekian dari saya. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.